Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih-Solihah, ketemu lagi dengan Bu Angga ya di pembelajaran tematik 4F. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menulis puisi. Kira-kira Solih-Solihah yang ada di rumah, ada nggak ya yang punya hobi menulis puisi? Semoga saja ada ya. Nah, bagi yang punya hobi menulis puisi, bisa dikembangkan bakatnya. Bagi yang belum pernah menulis puisi sama sekali, mari kita belajar bersama-sama dengan Bu Angga untuk menulis puisi. Nah, sembari kalian belajar untuk menulis puisi, jangan lupa disiapkan buku tematik 4F-nya ya. Dan dibuka pada halaman 8. Nah, di sini sudah ada contohnya tentang cara menyusun puisi dari baris-baris puisi menjadi bait puisi hingga menjadi puisi yang utuh. Nah, puisi pada tema 4F berkaitan dengan cita-citaku. Nah, berarti Solih-Solihah harus mendata dulu kira-kira cita-citanya apa nih? Apakah ingin bercita-cita menjadi seorang dokter, seorang pilot, seorang tentara, guru, dosen, dan lain-lain. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan juga senantiasa membawa berkah bagi kita semua. Sikap berdoa, tangan di depan dada, tundukkan kepala. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warsugni fahman. Amin. Nah, setelah kita selesai berdoa, mari kita simak bersama cara menyusun puisi berdasarkan cita-cita Ananda Solih-Solihah. Nah, Solih-Solihah, mari kita belajar tentang langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, Solih-Solihah bisa menyiapkan kertas yang kosong ya. Tidak perlu takut dan tidak perlu ragu untuk mencoret-coret kertas karena memang menulis puisi itu tidak harus langsung benar. Jadi harus melewati prosesnya dulu ya, Solih-Solihah. Nah, yang pertama, trik menulis puisi, kalian bisa menuliskan judulnya dulu. Misalkan Solih-Solihah ingin menuliskan puisi tentang keinginan Solih-Solihah menjadi seorang guru. Misalkan, nah, dari cita-citaku ingin menjadi guru, ketika Solih-Solihah sudah menentukan cita-citanya, maka Solih-Solihah bisa menentukan awalnya dengan nama Solih-Solihah panggilan. Misalkan, Raihan. Nah, sebelum Solih-Solihah menuliskan judulnya, kita tentukan dulu untuk huruf yang ada di depan baris. Nah, misalkan ditulis. Nah, raihlah cita-cita setinggi langit. Aku ingin meraih citaku menjadi guru. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah salah satu trik untuk menuliskan puisi. Nah, kira-kira trik yang kedua apalagi ya? Kita simak dulu. Nah, yang trik kedua, Solih-Solihah bisa menggunakan media gambar. Nah, silahkan Solih-Solihah bisa print media gambar
yang dicita-citakan oleh Sholih Sholihah. Contohnya di sini Bu Angga ada gambar dokter. Nah, kita amati dari gambar dokter tersebut. Nah, kita tulis di sini. Dokter berjas putih. Yang kedua, dokter penyelamat sesama. Yang ketiga, dokter adalah cita-citaku. Nah, dari barisan kalimat ini bisa diganti dengan yang lebih puitis lagi Sholih Sholihah. Misalkan contohnya dari kalimat yang pertama. Sang dokter berjas putih titiknya satu aja ya Sholih Sholihah. Sang dokter berjas putih, sang penyelamat sesama. Itulah cita-citaku yang mulia. Nah, jadi lebih puitis kan kalimatnya? Nah, berikutnya contohnya, misalkan pilot. Nah, kalau pilot biasanya untuk Ananda yang sholih ya. Tapi pilot juga bisa loh untuk Ananda sholihah. Nah, kita lihat pada gambar pilot. Kira-kira pilot seperti apa ya deskripsinya? Kita tulis. Pilot yang gagah. Dengan semangat menerbangkan pesawat. Kemudian yang ketiga, tak kenal lelah untuk melayani masyarakat. Nah, setelah kalian bisa data, mari kita ubah kalimat ini menjadi lebih puitis lagi ya. Contohnya, pilot yang gagah dengan semangat semangatnya menerbangkan pesawat. Nah, tak kenal lelah untuk melayani masyarakat agar senantiasa selamat. Nah, ini ya. Jadi kata-kata tadi dibuat lebih puitis lagi. Nah, begitu ya Sholih Sholihah jika kita menggunakan media gambar. Nah, Sholih Sholihah tugasnya nanti ketika kalian menulis puisi, yaitu
dengan menggunakan tema cita-cita, minimalnya 4 bait ya, dan paling banyak 7 bait agar ketika dibaca tidak terlalu panjang. Nah, kira-kira bait itu seperti apa sih? Nah, perhatikan baik-baik ya, solih-solihah. Nah, di sini solih-solihah bisa menuliskan judul puisi. Nah, di sini solih-solihah bisa menuliskan bait yang pertama. Nah, bait pada puisi terdiri atas minimal 4 baris. Nah, atau 4 kalimat. Nah, kemudian di sini ada bait yang kedua. Juga terdiri dari 4 baris. Nah, agar bervariasi pada bait yang ketiga, solih-solihah bisa juga menuliskan hanya dengan 2 baris. Nah, kemudian yang bait keempat bisa kembali menuliskan dengan 4 baris. Nah, ini berarti bait 1. Kemudian di sini ada bait 2. Kemudian di sini ada bait 3. Di sini ada bait 4. Nah, begini ya. Jadi puisinya tidak perlu terlalu panjang. Cukup minimal 4 bait dan maksimal adalah 7 bait. Nah, demikian solih-solihah untuk penjelasan Bu Angga tentang langkah-langkah menulis puisi dengan tema cita-citaku. Nah, solih-solihah, bagaimana tadi pembelajarannya untuk menulis puisi? Sudah bagus kan? Nah, jangan lupa solih-solihah tugasnya di rumah yaitu menuliskan puisi sesuai dengan harapan dan cita-cita solih-solihah di masa depan ya. Apakah bercita-cita menjadi dokter, menjadi tentara, menjadi polisi, dosen, guru, atau menjadi bisnismen dan seterusnya. Nah, jangan lupa solih-solihah menuliskan puisinya dengan sekreatif mungkin. Bisa ditulis pada selembar kertas seperti ini atau juga bisa diketik ya dengan rapi dengan bantuan ayah bunda di rumah. Nah, jangan lupa untuk memberikan kreasi pada puisinya. Bisa diberikan gambar ataupun bisa diberikan warna yang menarik. Nah, untuk puisinya, solih-solihah tetap simpan ya, karena nanti di pembelajaran berikutnya puisi tersebut akan dibacakan oleh solih-solihah dengan cara pembacaan puisi yang baik, benar, dan menarik. Iya, gambar. Nah, solih-solihah, ternyata pembahasan tentang cita-cita dan harapan kita di masa depan juga tertuang pada Surah Al-Quran Ali Imran ayat 26. Pada surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa umat Islam harus memiliki cita-cita yang besar dan juga harus memiliki keyakinan yang kuat untuk meraih cita-citanya. Jadi solih-solihah jangan pernah ragu untuk meraih cita-cita dan juga berusaha serta belajar dan berdoa. Nah, demikian pembelajaran dari Bu Angga. Semoga solih-solihah selalu sehat dan juga bersemangat meskipun pembelajaran masih di rumah saja. Sekian pembelajaran dari Bu Angga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.